Halo Viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Seperti biasa, kita bergibah. Ini adalah ruang gibahnya redaksi Indopos dan Indoposko yang selalu membahas tema-tema paling aktual, up to date, dan serta mungkin menarik perhatian banyak orang. Kali ini kita akan membahas tema tentang motif Sambo membunuh Brigadir J. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali berseliweran isu-isu yang beredar di tengah masyarakat tentang apa motif yang mendasari Irjen Verdi Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Karena untuk melakukan pembunuhan dengan cara itu tentu ada motif yang sangat kuat, dan itu sepertinya masih dirahasiakan oleh polisi, dan dengan berdalih mari kita menunggu di pengadilan. Bersama saya saat ini di sebelah kanan saya ada Bang Ngaro, pemimpin redaksi Indoposko dan Indoposko.id. Hai Fior. Sehat Bang Ngaro ya? Alhamdulillah sehat. Di sebelah kiri ada redaktur senior kita, Bang Wahyu Wibisana. Sehat Bang Wahyu? Sehat. Mari kita bergibah hari ini. Ya namanya gibah mungkin ada yang benar ada yang enggak, tapi yang pasti gibahan kita itu bermutu ya, bukan gibahannya mak-mak. Ke Bang Wahyu. Jadi status terakhir Irjen Verdi Sambo udah dipecat ya? Dipecat. Jadi gimana itu status terakhir? Ya masih kalau saya lihat dia kan dipecat oleh Polri, tapi dia sendiri kelihatannya masih merasa bahwa kalau gua dipecat gua nggak nyaman gitu. Makanya dia Pemberhentian bahkan tidak hormat. Iya, dia mengajukan surat pengunduran diri walaupun pengajuan surat itu juga ditolak sama. Jadi kayak karyawan ya, sebelum di PHK resign dulu gitu. Betul. Karena kan kalau ini dia jelek intinya, attitude-nya jelek kan, kalau dipecat itu. Iya. Ngelamar kerja lagi nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun dapat pesangon sebenarnya kalau PHK kan. Iya. Kurang lebih dapat PHK. Kalau resign kalau di perusahaan swasta, kalau resign kan dapat uang kerohiman. Kalau di PHK ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya jelas gitu. Dia nggak mau dia, Bang. Dia nggak mau. Tetap ngerasa bahwa harkat dia sebagai polisi, saya ngundurin diri kok, bukan saya pecat. Gitu. Karena memang itu nanti mempengaruhi di persidangan ya Bang Roy ya. Kalau dia nanti statusnya masih anggota Polri, tentu persidangannya nuansanya beda ya nggak? Ya, daripada dia sebagai orang sipil. Ini ya intinya proses yang sudah dilakukan oleh Kapolri atau polisi lah itu udah sangat baik lah. Dengan meskipun belum ada vonis persidangan, tapi sudah sidang kode etik sudah berjalan dan langsung menyatakan memecat gitu. Itu udah sebenarnya sudah sama seperti pengadilan lah ya. Dia udah dinyatakan bersalah. Iya. Apalagi itu pengadilan positif ya. Iya. Pengadilan secara sanksi moral itu udah lebih parah lagi kan. Pembulian itu bisa seumur hidup itu kalau ini. Dan kasihan mungkin anaknya juga kena kan, nggak tahu apa-apa. Iya, itu aja sih sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan polisi sudah sangat baik, meskipun ada yang menganggap kok agak lama gitu loh. Hampir 2 bulan ya kalau nggak salah ini prosesnya. Ya tapi ternyata kita gibah kan? Iya, gibah aja. Isunya liar banget gitu intinya. Sebelum kita isunya liar banget gitu. Takut amat mau bergibah. Ya, sebelum kita ke motif nih. Sebenarnya yang perlu kita gibahin kan sekarang Kapolri juga perlu kita gibahin ya. Kenapa dia digibahin seolah-olah ada hambatan psikologis dengan Sambo itu? Ya, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat juga. Tanda kutip kedekatannya seperti apa? Karena kan beberapa foto-foto yang beredar di medsos itu kan ada kedekatan Kapolri dengan Sambo segala macam. 3 Kapolri terakhir kan dekat semua dengan Sambo. Begitu kuatnya Sambo bisa mempengaruhi institusi polisi ya. Karena kan yang diperiksa oleh Itsus, Inspektorat Khusus kan nggak sedikit. 93 polisi dengan pangkat-pangkat berbeda lagi kan. Bahkan ada bintang 1, bintang 2 ininya. Kemudian Kombes juga banyak, dan itu padahal ya secara karir atau prestasi ya mereka sebelumnya mungkin berprestasi, cuma karena kena
apa sih? Prank. Kena prank. Ya pokoknya kalau Dia apes gitu. taruhlah Kapolres Jakarta Selatan lah, udah Kapolres di Iya. Metro, udah pasti orang berprestasi lah, bukan ada abal-abal lah ya. Setelah ini karirnya habis. Iya, itu kan sangat sayang sekali. Bahkan kabarnya ada yang Adi Makayasa juga kan? Iya. Di antara 93 itu yang apa sih kena. Ada lulusan-lulusan terbaik di situ semua. Iya, hanya karena sekedar apa sih? Bukan sekedar ya, artinya mengikuti perintah. Ya. Yang perintahnya sebenarnya perintah nggak bener gitu loh. Kalau perintahnya bener sih bagus gitu loh. Ini. Tapi kita jangan milih di situnya. Kalau ini sukses tercover, nggak ketahuan masyarakat. Oh mereka nih, Iya. langsung orang Karirnya melicin langsung. licin semua Tiba-tiba karirnya. yang kompas jadi bintang. Iya, pasti. Bintang 1 tambah bintang 2. Iya. Bang Wahyu, apa ini ada kaitannya dengan konsorsium 303 ya? Jadi buat pemirsa dulu ya, 303 itu istilah untuk perjudian karena di pasal KUHP pasal 303 itu membahas tentang perjudian, maka diistilahkan itu 303. Konsorsium 303 ini apa hambatan? Apa ada hambatan? Nah itu yang isu yang beredar kan jadi liar ke situ Bang. Jadi dari isu pembunuhan biasa terus mengalih ke pembunuhan berencana dan kemudian terakhir ya isunya adalah konsorsium 303. Nah kalau menurut IPW yang terakhir, rilis mereka terakhir itu nyebutin bahwa ada 2 jenderal besar yang terlibat di dalam 303 itu. 303. Dan ini katanya berseberangan Dengan? Sambo dengan Kabar SP. Oh, jadi ada dua geng 303 Iya, ya? yang di sana gitu. Terus isu-isu di luar kan juga ada lagi geng yang lain gitu. Jadi ini kan sebenarnya Bintang 3 juga? bintang juga lah. Jadi kalau kita lihat permasalahan 303 kan memang sebenarnya kan sudah lama Bang, seumur dunia itu perjudian itu kan. Iya. Nah kalau kita mau melihat Polri bersih seutuhnya juga nggak mungkin lah. Gitu. Pasti ada. Pasti ada. Karena perjudian dan pelacuran adalah kejahatan tertua di dunia. Betul. Nah, cuma apakah konsorsium Sambo ini bisa dibuktikan? Nah, ini tugasnya Kapolri sebenarnya Bang, untuk menyelesaikan ini. Kalau citra dia mau baik. Itu makanya Kapolri seperti kebakaran jenggot ya. Betul. Semua operasi 303 di mana-mana. 303 semua seakan-akan kan pengen Pengen bersih. Wah, nih Polri serius gitu. tapi orang malah curiga loh ya, kok reaktif banget gitu loh. Iya, Bang. Dan kita lihat kalau dari sisi penangkapan tidak pernah ada banda-banda besar yang disebutkan sama IPW di sana. Yang ditangkap ya palingan Bandal kelas, kecil. togel-togel yang Oke. menindu ke Singapura, menindu ke Betul. Kamboja. Pelaksana lapangan lah. Iya. Betul. Nah, harusnya kan orang-orang besar yang ditangkap sama mereka itu kan enggak juga. Nah, itu yang kita lihat keseriusan Polri sampai mana gitu. Kalau cuma nangkep itu Polda juga sekelas Polda bisa, sekelas Polres aja bisa nangkep kan gitu. Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau perjudian itu memang susah diberantas ya. Susah. Dari zaman apa sih? Cina dulu ya. Iya, Cina- kejahatan paling tua itu. Sampai sekarang itu apalagi dengan era teknologi luar biasa saat ini kan jadinya judi online. Iya. Dengan HP kita ya udah bisa langsung bisa main judi. Dulu pakai dadu ya kan, Iya. pakai kartu. Digerebek gitu. Sekarang pakai handphone, Iya, oke. pakai Sekarang komputer. di rumah jadi kan bisa. Nah, ini kan menjadi apa sih? Kalau saya lihat bahwa kasus Sambo ini pintu gerbang untuk memberantas kejahatan Kejahatan yang lain ya. kejahatan lain. Salah satunya judinya. Dari Dan masifnya penangkapan operasi judi ini setelah Kapolri membuat instruksi ini kan luar biasa banget tuh. Iya. Kayak Kapolda Metro Kapolda- Jaya 4 hari Iya. dapat 74. Pokoknya Tersangka. yang aku lihat tuh Kapolda pada caper semua, Iya, semua pada iya. aktif semua. Lah kemarin ngapain aja Pak Kapolda? Di kompres kan setiap hari udah ada kompres ini nih judi ini. Kemarin ngapain? Ya, dipiara kali ya. Salah satu ada kritikan dari salah satu pengamat dari Jawa Tengah, salah pengamat kampus gitu kan, dibilang jangan maju mundur untuk pemberantasan judi gitu. Jangan kalau ini bahasa ininya angkat-angkat tai ayam lah, ininya nanti begitu tenang muncul lagi. Ya karena kan bisa jadi di antara operasi penangkapan itu bosnya atau big bossnya itu tidak tertangkap gitu. Biasanya tadi kita bahas, dia di luar negeri biasanya. ketika kita bahas tadi kan
udah ketangkep, bosnya belum ketangkep, dia bikin lagi. Iya, nyari orang baru. Orang Menkominfo kan bilang, meskipun sudah operasi 24 jam, diberantas, dihapus, Nongol lagi nggak bisa. nongol Nggak lagi bisa. ininya. Emang susah lah Iya. itunya. Emang harus bener-bener selama setahun tuh 24 jam kali, 365 hari, 24 jam. Harus diawasi. Bener-bener harus diawasi. Dan itu menurutku nggak bisa. Kita kembali ke kasus motif. Iya, motifnya. Balik lagi. Ke Mas Wahyu. Ada beberapa petunjuk yang mengatakan ada beberapa petunjuk yang berbeda-beda ya tentang motif itu ya, tentang motif. Motifnya apa aja Mas Wahyu yang beredar sekarang ini? Ya kan yang terus dipaksakan kan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Itu kan Joshua melakukan pelecehan terhadap Ibu Sambo. Nah, terus kemudian ada gosip perselingkuhan juga, termasuk gosip perjudian tadi gitu, bahwa kemungkinan si Joshua itu pegang kunci untuk kasus ini. Karena rekening dia juga digunakan untuk itu. Nah, cuma yang agak mengherankan ya kenapa kasus pelecehan ini dipaksakan gitu. Seakan-akan, nah masyarakat itu dibuat bingung ketika disebutkan bahwa motifnya adalah pelecehan seksual, tapi kemudian TKP-nya berbeda-beda. Ada di Jakarta, ada Pertama di Magelang. Jakarta, terus di Rolat lagi. Iya, di Magelang. Nah, ini kan sudah kalau secara hukum juga sudah nggak masuk ini gitu. Nah, yang lucunya lagi kan pengacaranya ngotot nyeting itu gitu. Nah, kenapa ini dipaksakan itu? Ya, kalau saya merasanya ini untuk menghindarkan 340 ke 338 Ya, gitu Pak. memberikan hukuman. Iya, memberikan hukuman. Lebih ke arah situ sih, pembunuhan rencana dialihkan ke pembunuhan Berarti nanti biasa. nanti kita tangkap kalau kita melihat ke depan di pengadilan nanti kuat-kuatan motif, ya nggak? Tuh. Nah, kalau dari pihaknya terdakwa, pihaknya Sambo pasti akan mengatakan ada pelecehan seksual. Kalau terjadi pelecehan seksual, maka Sambo marah. Karena kemarahan yang tak terkendali itulah terjadi pembunuhan, maka 340 batal. Iya. Jadi 338. Kan kira-kira begitu ya. Pembunuhan biasa. Kalau motifnya lain, motif 303 yang dihembuskan oleh pihak pengacaranya Brigadir J, Iya. maka 340 bisa masuk. 340 masuk. Karena merasa terancam, lalu bagaimana caranya membungkam ini anak. Betul. Kira-kira gitu ya? Ya, Arahnya ke situ. ya motifnya sih sampai saat ini juga sebenarnya liar juga sih. Sangat. Karena sampai terakhir RDP, rapat dengar pendapat antara Kapolri dan jajarannya di depan Komisi 3 itu kan Kapolri juga nggak berani fair-fairan, hanya bilang menjaga harkat martabat, terus nanti akan diungkapkan di persidangan. Nah, ini berkasnya kan sudah Kejaksaan Agung kan Indonesia. Ya kita berharap ketika di persidangan, ketika dari Kapolri atau Polri tidak hanya memberikan informasi menjaga harkat dan martabat, dan di persidangan mungkin bisa terjawab juga. Tapi emang seperti yang dibilang oleh Kabar Reskrim waktu itu kan, yang tahu kejadian itu Ibu Sambo, Bu Putri, almarhum Brigadir J dengan Surade. Tuhan. Jadi kembali ke Bu Putrinya juga. Tapi terakhir kan Bu Putri kan bilang itu sebagai korban pelecehan seksual. Terus sebagai korban pelecehan seksual, ya netizen atau di media sosial hampir 90 atau 99% masih nggak percaya gitu. Sosok Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan terhadap Ibu Putri. Yang tadinya beredar itu kan di mana komplek Polri itu di Duren 3, dan ternyata tidak ada itu, ternyata pindah lagi di Magelang. Di Magelang juga belum jelas juga nih apa sih kejadian pelecehannya seperti apa, karena kan nggak ada CCTV kali ya di sana, nggak ada kali kan ininya. Jadi adalah saya baca bocoran nih dari teman. Jadi ceritanya waktu kejadian itu, sebelum kejadian mereka kan lagi nonton TV bareng, nongkrong bareng sambil nonton TV ya di ruang tamu. Itu dugaannya kejadian. Mereka semua itu ada PC, ada RR, ada KM, ada Brigadir J di situ kan. Nah waktu itu kan si PC lagi sakit ya, lagi nggak enak badan kan, nggak enak badan karena
beberapa hari sebelumnya dia memang udah sakit-sakitan gitu loh. Hmm. Nah itu ada gestur tubuh si Brigadir J dilaporkan tuh. Gestur tubuhnya itu seperti ingin Gendong. merangkul dari belakang, Gendong. tangannya mau ngambil kayak orang membopong gitu loh. Nah membopong itu, nah terus si tangannya ditepis oleh si Bu Putri. Ibu Putri. Nah tapi tepisannya itu bukan tepisan orang yang marah. Itu ya ini isunya begini ya. Tepisannya itu tepisan begini. Jangan banyak orang. Nah, kira-kira gitulah. Jadi gibahnya itu begitu. Tepisannya tuh kalau anak misalnya nyonya nih, ada anak buah main pegang kata, bisa digambar dia di tempat kan? Digambar diinjek-injek di tempat kan bisa aja. Tapi ini enggak, ditepis saja. Dengan tanda kutip tuh jangan di sini, malu banyak orang. Nah, kira-kira gitulah. Jadi ada dua lah. Nah, terus akhirnya nggak jadi kan naik ke atas. Nah, waktu naik ke atas si KM itu yang salah satu asistennya itu orang sipil itu KM itu memergokin si Brigadir J sedang membuka salah satu bajunya. Nah, membuka dan yang dibuka diem aja. Kabur dia, ketahuan kabur. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah terlepas itu benar apa enggak. Sekarang yang melapor ke Verdi Sambo siapa? Siapa yang melapor, itulah yang membuat motifnya nanti berbeda. Gimana Mas Wahyu? Verdi marah. Kalau yang kan ada dua versi nih. Betul. Yang melapor ke Pak Verdi Sambo ada yang bilang ada yang bilang Kuat Ma'ruf, ada yang bilang Ibu PC. Ibu PC. Ibu PC. Nah itu nanti gimana? Membedakan motifnya nanti jadi gimana? Ya motifnya kalau misalkan Kuat yang melaporkan, kemungkinan perselingkuhan. Kalau Kuat yang melapor ke Verdi Sambo. Betul. Kalau Ibu PC berarti pelecehan masuknya. Nah ini kan motif ini yang sampai sekarang masih belum jelas. Nah kita netizen, saya anggaplah kita kan pengamat abal-abal, gitu kan. Kita netizen kan melihatnya gini. Kenapa kok kalau misalkan ada motif sensitif sekalipun, pelecehan seksual atau perkosaan paman atau paman kepada ponakan atau ini, itu langsung diungkap sama polisi. Kenapa ini enggak gitu? Apa karena Om Sambo di sana, jadi polisi nggak mau ungkap atau gimana? Seperti kata Menkumham, menjijikan apa sih? Iya. Coba kalau kita lihat koran-koran kuning kita, itu detail bang, digambarkan yang namanya prosesnya ya. Iya, detail digambarkan. Nah ini kenapa ditutup-tutupi gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Sepertinya memang perlakuan berbeda ya. Akhirnya itu isunya liar. Jadi liar. Setuju nggak penetapan tersangka Sambo ini seperti polisi membeli perlakuan berbeda daripada tersangka-tersangka yang lain? Ya kalau saya bilang iya, karena dia seorang perwira dan perwira tinggi lagi kan. Kejadian waktu sidang kode etik, kemudian wartawan dibentak oleh salah satu personil yang pakai baju loreng, itu aja sudah kelihatan bahwa sidang kode etik itu perwira tinggi yang disidang, bukan perwira bukan ecek-ecek ya. Bukan tersangka. Kalau tersangka ya, perlakuannya beda. Antara jiwa komando kali ya, jiwa korsa gitu, kayak birokrasi lah. Dia masih menghormati bahwa itu atasan kita gitu loh. Ya, dia masih polisi soalnya. Kita hanya minta menjaga jangan sampai perwira lain diperlakukan yang sama gitu loh ininya. Bagaimanapun juga sistem komando itu masih ada gitu. Ya. Mereka harus tetap menjaga perwira-perwira mereka jangan sampai ibaratnya terkena imbas. Tidak mudah dilecehkan atau diapain gitu loh ini. Sebenarnya kasus Sambo itu sudah dilecehkan juga, dia sebagai perwira tinggi dilecehkan itu dalam berbagai banyak ini. Misalnya kayak di medsos foto Rambo jadi Sambo, itu sebenarnya pelecehan. Terus ada pawai polisi lewat diteriakin Sambo. Itu juga sebenarnya udah sebenarnya polisi tuh bisa melakukan tindakan gitu loh. Bagaimanapun juga Sambo itu sosok meskipun dia tersangka ya, dia itu sosok perwira tinggi, komandan
Dan Polri itu kan masih sistem komando juga, yang ada level apa sih, Tamtama, Bintara ini harus hormat. Berarti emang polisi secara tidak sadar memang memperlakukan Sambo berbeda ya. Iya. Ya itu yang disebut. Yang paling ajang- gampang, ajang yang paling pengawal. gampang ketika konferensi pers lah, mana pernah dia pakai baju tersangka dipertontonkan. Betul. Itu seharusnya kan memang dia ketika dia dinyatakan sebagai tersangka dia harus sudah sipil. Sebenarnya sih kalau logikanya, kalau saya nih Kapolri nih, bingung. Ya bingung dalam arti tuh dia sebagai polisinya polisi. Iya. Polisi. Yang harusnya penegakan hukum Bos. polisi itu dia tugasnya. Sementara dia melanggar. Dan bintang 2, atasan dia bintang 3, bintang 4. Siapa aja bintang 3, bintang 4? Masih gelintir orang doang bintang 3. Iya. Kalau apa sih dibilang bahwa Sambo jauh dari Kapolri, nggak mungkin. Dia ibaratnya orang nomor 2 di bidang apa sih, penegakan hukum lah. Nah, setelah nggak apa Itsus, Kadipropam gitu loh. Jadi nanti kita Sebenarnya dilema Kapolri itu agak Agak bingung. sampai yang tadi saya bilang, misalnya gini nih, ada apa sih, netizen yang mengamati tingkah laku Kapolri ketika siapa sih Fadel nyanyiin lagu di depan istana tuh, Iya. Kasat joget, Kasal joget segala macam. Begitu Kapolri dibilang kok jogetnya beda ya, hal-hal seperti itu kan jadi pengamatan netizen gitu loh. itu efek Sambo tuh. Jadi kayaknya Efek Sambo. di dalam apa pikiran Kapolri itu ada Betul. beban besar yang dia mungkin berat untuk menyelesaikan gitu. Pertama, ya ini menyangkut institusi polisi yang besar ya. Karena Dan dia berapa kali bilang ya harus solid. Di bawah dia tuh harus solid. Di bawah Pak Jenderal Listio Sigit tuh nggak boleh pecah. Yang dibilang apa sih? Ada kubu A, kubu B, nggak boleh, harus solid. Dengan kasus Sambo itu solid. Makanya ketika muncul kerajaan Sambo, loh kok kesannya di internal Kapolri ada polisi. ada polisi-polisi Polisi gitu loh, di dalam ada polisi. kerajaan lain gitu. Kayak Mabes. negara dalam negara lah. Mabes dalam mabes. Mabes dalam mabes gitu loh ininya. Loh kok seperti ini, sampai dapat kritikan waktu itu kan yang apa sih, penasehat Kapolri dibilang, loh itu kan penasehat Kapolri bukan penasehat Sambo. Kok dia mau bikin rilis? Iya, dia dekat dengan Sambo. Ah, Tapi ah. Fahmi kan Iya, dan akhirnya Kapolri bilang kan itu yang kan mengundurkan dekat diri sama, ya, Fahmi Alamsyah. itu. Nah itu kan jadi kritikan, makanya ya kita nggak tahu beban Kapolri juga mungkin berat kali ya menghadapi situasi itu. Ya biasa lah, namanya juga Biasa. Kapolri, kalau nggak berat ya Iya. hansip aja. Jadi komandan. Kalau dia ngeluh ya keterlaluan ya untuk pekerjaan dia. Maksudnya tuh ketika dia bawa beban dia dibagi-bagi sama anak buahnya gitu loh. Jadi gak capek. Jadi sekarang kita kita berandai-andai ke penghujung ya. Jadi sekarang kesimpulannya adalah antara ibarat perang nih ya. Berarti antara pengacara Sambo dengan pengacara Brigadir J, sekarang mereka sedang Ya. beradu di motif berarti sekarang. Ya. Intinya adalah motif siapa yang paling kuat, itulah nanti yang menentukan hukuman. Kalau pembunuhan semua udah mengakui. Sekarang tinggal motifnya aja berarti. Iya, tinggal motifnya ditentukan. Kuat-kuatan motif sekarang berarti. Iya. Nah ini kembali ke nantinya ke jaksanya sendiri dengan ke hakimnya. Ya. Kalau sudah persidangan ya. Betul. Ya sekarang Hakimnya juga udah nggak benar-benar hakim yang qualified lah. tergantung jaksanya. Dia bisa nggak membuktikan 340 motifnya itu, bisa nggak bahwa tidak ada pelecehan seksual. Iya. Nah terus ada pelecehan seksual pun bisa jadi bisa juga untuk 340 juga, asal ada jeda waktunya kan. Ya kalau dilihat dari rentetan peristiwa, kita kan cuma ngelihat rentetan peristiwa yang dilakukan sama Polri, itu sudah jelas bahwa alur 340 itu masuk. Karena ada jeda kan, masih ada jeda sehari. Dan Sambo pulang langsung duluan juga, itu kan juga sudah Salah satu motif persiapan. Makanya ntar jaksanya juga harus dipantau, hakimnya juga harus dipantau tuh. Jangan sampai ada tanda kutip ya, suap. Iya. Tapi memang yang menarik tadi yang Bang Arul bilang bahwa nggak cuma Kapolri ini yang kebakaran jenggot, 2 Kapolri sebelumnya juga kebakaran jenggot. Mereka orang dekatnya Sambo semua. Saya. Ketika Idam Aziz dilantik, Sambo di Sambo di belakangnya. situ. Ketika Tito dilantik, Sambo di situ. Itulah makanya Yang hebat memang Sambo ini. tinggal bersih-bersih bagaimana. Ya atasannya aja Krisnamurti dilewatin, Bang. Iya. Iya, makanya dia
logikanya ya, dia melakukan itu. Kalau nggak banyak money, uang nggak bakal bisa. Jadi kita Ada berdua, kerajaan. kita ini ada gibah lagi. Jadi para perwira-perwira yang merasa dilompatin atau disejajarin sama si Sambo seneng dong Sambo. Seneng lah. Lu Sangat anak, seneng. anak kemarin sore aja udah gaya lu. Ya kan Krisnamurti Lu. sampai di IG-nya nyebutin itu, Bang. Oh, iya? Bahwa jangan sombong ketika ini gitu. Ya mungkin salah satunya itu. Ya mungkin pangkat dia tinggi, tapi mentalnya belum tinggi kali ya. Iya. Masih Sama- muda, paling sama muda dia. Ini, sama isu liar juga masih Dia berlangsung di Kapolda. bintang 2 paling muda dia. Isu liarnya apa yang 900 miliar uang Nah, itu, meskipun betul. udah dibilang bahwa di Nggak video itu nggak ada, Hoax, itu itu kejadian hoax. di luar negeri kan. Iya. Tapi netizen masih muter-muter aja tuh bahwa duit itu ada gitu. Ya Apalagi itu Bang, kalau melihat survei kan tingkat kepercayaan publik ke Polri turun sekali iya. sejak kasus ini, drop, sangat drop. Jadi sekarang peran Peca sekarang juga 340 karena Terlibat. dia terlibatnya di mana? Ya dia karena dia ada di tempat. Ikut menyaksikan dan merancang. Karena alat buktinya kan CCTV itu. Betul. CCTV Jadi- sama apa sih pengakuan dari saksi. Kenapa Putri itu kena 340 bukan 338 seperti Ricky Rizal dan Baradae, karena kalau sistem komando Ricky Rizal dan Baradae ini kan Di bawah tekanan. di bawah tekanan Ya. dari perintah. Kalau Putri kan independen dia, Betul. Ya. sejajar dengan Sambo, jadi dia dianggap ya ikut Teman merencanakan. skenario, masa komplotan lah. Dia tidak dalam tekanan gitu loh. Sama dengan kasus curamor. Jadi kalau kita beli motor murah, kemudian kita ketangkep nih, kita nggak tahu tuh mau motor, ternyata motor-motor curian. Itu yang beli motor bodong itu menjadi satu komplotan, Iya. penada. Tapi pasalnya beda Bang kalau itu. Iya, Jadi tapi yang- masuk dalam komplotan. Mungkin orang pada bingung loh, kan Putri kan nggak ikut cuma iya karena dia tidak dalam tekanan, dia bebas independen sejajar dengan Verdi Sambo statusnya, maka dia kena 340 bukan 338. Banyak yang bertanya itu. Kembali ke motif Iya. juga sebenarnya kayak pengacara Brigadir J atau Joshua itu kan melaporkan laporan palsu yang dianggap tidak ada tindak kriminal, tindakan itulah kriminal lah waktu yang di Duren 3 Iya. itu menjadi dasar untuk melaporkan laporan palsu gitu. Itu juga salah satu bukti bahwa dia juga ikut berperan dalam 340 itu. Betul. Ya, Merancang atau menskenariokan terjadinya pembunuhan. Ya. Termasuk pembunuhan berencana. Eva juga harus masuk Bang. Karena Siapa? dia Eva itu si Fahmi itu Hah? yang staf ahlinya Kapolri harusnya masuk. Karena dialah yang pertama kali ngerilis. Oh, tapi dan buat skenario Bang. nah, Itu tapi dia posisinya setelah kejadian. betul. Setelah Ya. kejadian mungkin dia nggak kena karena Ya. mungkin dia bisa aja dia masuk di turut serta. hoax bisa Turut serta. Tapi kalau sebelum kejadian itu yang paling parah. Tapi Karena dia hilang sekarang Bang. mengundurkan Nggak ada. diri, katanya Nggak. mengundurkan diri. Iya, tapi kan Ya biar dia kasus hukumnya dia ngumpet aja lah Mas Fahmi. Ngumpet sendiri sambil berdoa semoga kasus nggak kena. hukumnya kan harus berjalan gitu. Ya. Tapi sekarang secara psikologis emang dia dilema juga sih ya. Betul. Kan dia bekerja untuk Kapolri, sementara Sambo juga bekerja untuk Kapolri. Artinya mereka kan rekanan. Ketika dimintanya tol lagi dibikinin lah. Iya. Nah itu menjadi ya itulah kira Makin sumir lah Bang. banyak Ya. isu liar tuh banyak yang komentarin, apalagi yang tadi saya bilang medsos era digital. Karena beberapa kali kalau saya amatin ya media-media yang mengupload pemberitaan tentang Sambo, itu atensi luar biasa dari netizen. Iya. Sangat. Komentar luar biasa banget itu. Disitulah bisa menjadi acuan, itulah masyarakat Indonesia mencermati kasus Sambo. Iya. Yang sebenarnya udah hampir 2 bulan tapi kok nggak selesai-selesai gitu. Ya ini Sampai isu kenaikan BBM pun kalah. hilang semua ya. Jangan Padahal BBM jangan naik. isu. Padahal tuh BBM paling terasa banget ya Iya. ke masyarakat ya. Tapi itu bisa kalah gitu bayarannya. BBM Pertalite mau naik 10.000 katanya. Lewat dulu. Demi Sambo semua hilang udah tenggelam semua. Kalau dibikin sinetron tukang bunga Iya, aja kan. ini dari presiden sampai tukang beca membicarakan itu loh. Iya. Sekarang kita ke bagian terakhir nih. Kira-kira prediksi nih, Mas Wahyu. Kira-kira Sambo nanti bisa kena hukuman berapa? Prediksi saya Mungkin sih, nggak hukuman mati.
seharusnya dengan kasus ini terus dengan penghancuran barang bukti yang dilakukan harusnya kena hukuman mati. Tapi kan kita nggak tahu hukum Indonesia, Bang. Ya, prediksinya apa? Hukuman mati? Prediksinya seumur hidup. Seumur hidup. Bang Ara apa prediksinya? Ini sebenarnya ketika di persidangan nanti pasti Sambo melakukan replik ya atau pembelaan. Mungkin pembelaannya salah satu dia sudah mengabdi di polisi sekian tahun, terus pernah menyelesaikan kasus gini gitu. Jadi ada semacam jasa dia terhadap bangsa Indonesia, khususnya di penegakan hukum. Disitulah dia berharap hakim itu meringankan hukuman. Seumur hidup 20 tahun? Kalau hukuman mati kayaknya enggak. Ya sama ya. Kayaknya emang sama Pak Wahyu, mungkin seumur hidup ya. Seumur hidup. Karena dia otaknya sih sebenarnya sih. Kalau dia secondnya kayak Bu Putri itu mungkin nggak sampai seumur hidup ya, mungkin 20 tahun kali ya. Apa berapa tahun. Mungkin kalau itu ada pertimbangan, ada anak kecil, ada ini gitu loh, sebagai yang masih ngurus, mungkin bisa dikurangi lagi, tapi nggak tahu juga, ntar hakim yang akan memutuskan. Oke, itu tadi kesimpulannya, seumur hidup. Menurutku sih antara seumur hidup atau 20 tahun. Karena di Indonesia belum ada yang pembunuhan terus dihukum mati. Hanya satu orang begini kan, kecuali korbannya banyak, kayak Rian Jombang, ya kan, Rian Jombang, Ini kan cuma satu, walaupun caranya sadis. Oke, viewers, terima kasih sudah stay tune di pergibahan kita ini. Semoga informasi-informasi ini ada yang menarik, ada yang berguna, ada yang menambah wawasan dari viewers semua. Nah, supaya ini menjadi bahan usipan dari viewers juga ke tetangga teman-teman semua. Ya, terima kasih. Tetap pantau di Indoposko Channel dan Indopost Channel, dan kemudian tetap komen, like, dan subscribe supaya kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih viewers semua, dan sampai jumpa di rubrik selanjutnya. Terima kasih Bang Aro, terima kasih Bang Mas Wahyu.